Halo semua, kembali lagi di podcast Ngobrol Itikal. Sekarang gue udah sama tamu istimewa nih. Aduh, ya tamu istimewa kakak-kakak gue itu Bang Akbar. Halo Bang. Halo Zai. Halo. Terus juga Halo, ada halo, Kak halo. Dara. Halo Kak. Iya, halo Zai, halo Akbar. Halo. Halo Dara. Jadi Bang Akbar sama Kak Dara ini, gue kenal mereka karena apa ya? Istilahnya kakak tingkat lah ya kalau di organisasi di kampus gitu. Mereka ini termasuk mahasiswa yang aktif gitu di bidang pengabdian masyarakat. Nanti kita sebutan lebih lanjutnya kita sebut Pengmas ya. Bisa dibilang juga gak sih kalau Bang Akbar sama Kak Dara ini Siap. aktivis atau volunteer ya? Apa sih sebutannya? Volunteer. Volunteer ya? Aku sih volunteer. Kalau Akbar pengabdi Akbar. Pengabdi. Waduh, pengabdi setan kok. Film. Karena badan masih tipis mungkin ya masih disebut aktivis, cuman kalau Akbar pribadi ya mungkin lebih suka dipanggil volunteer atau volunteer. Volunteer di pengabdian masyarakat. Berdua banyak banget lah pengalamannya ya di bidang pengabdian masyarakat nih. Mungkin karena bidang mereka kita bakal tanya-tanya nih soal pengalaman mereka di bidang pengabdian masyarakat. Nah, sebelum itu pengen nanya Bang Akbar, halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Zai. Alhamdulillah. Bang Akbar ini teman-teman beliau dong. Bang Akbar ini lagi ngikutin ini ya Bang ya, program Indonesia Mengajar ya Bang ya? Iya, Indonesia Mengajar angkatan 19. Jadi beliau lagi dong. Doi lagi. Bang Akbar ini istilahnya lagi di desa Nunukan ya di Kalimantan Utara. Kak Dara gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini lagi sibuk apa Kak sekarang Kak? Kalau aku sekarang lagi sibuknya kerja. Sekarang udah jadi pegawai korporat. Enggak bercanda. Aku kerja. Sekarang sibuknya kerja sehari-hari. Jadi salah satu staf di lembaga kemanusiaan di daerah Depok juga. Jadi nggak jauh-jauh banget kayak Akbar sampai ke Kalimantan. Aku nggak migrasi sejauh itu sih. Gitu. Itu sih. Kalau Bang Akbar, Bang Akbar sejak kapan sih aktif di dunia pengabdian masyarakat? Aktif itu mungkin sejak masuk kuliah kampus UI sih. Mulai aktif, mulai tersentuh sama pengabdian masyarakat kayak gitu. Iya. Ya sekitar itu, tahun 2016 ya. Itu gimana Bang awal ceritanya? Awal ceritanya sih mungkin karena Akbar kan orangnya mudah tersentuh. Jadi pas ketika daftar sebagai mahasiswa baru itu di UI itu kan ada namanya relawan Samaba, sahabat mahasiswa baru. Nah di situ tuh benar-benar ada suatu kejadian yang bikin Akbar suatu saat ketika udah keterima jadi mahasiswa UI pengen mengabdikan diri sama Samaba gitu ya. Alhamdulillah setelah itu ya dikonkretkan daftar sama angkatan 16-17 dan merasakan gitu gimana ya, kayak nggak dibayar tapi kayak berasa kepuasan batin gitu, apalagi nolongin orang-orang yang cuma ngumpulin berkas POP itu kayak oke gitu. Berarti motivasinya tuh dari ini ya istilahnya ngelihat mahasiswa baru ya, ngalamin juga kan ribetnya gimana gitu ya? Pernah ngalamin. Iya. Bang Akbar nih gampang tersentuh, berarti ciri-ciri orang yang kalau nonton Bedah Rumah nih nangis mulu nih. Bisa. Kalau Kak Dara sejak kapan Kak aktif di dunia pengabdian masyarakat? Awalnya gimana? Awalnya dari SMA sih, aku dari SMA. Dari lahir, lebay banget dari lahir. Dari SMA itu emang ikut kegiatan eskul. Nah, udah sering beberapa kali sih. Awalnya setiap Ramadan, jadi kayak punya kelompok mentoring. Setiap Ramadan tuh kita suka nyisihin uang. Nah, nanti uang yang udah disisihin itu dipakai buat bagi-bagi takjil. Gitu lah, tau kan? Tahu.
Nah, bagi-bagi takjil. Jadi emang udah suka ada kegiatan kayak gitu dari SMA. Terus mulai intens itu dari pas lulus SMA. Jadi pas lulus SMA kan kita gabut banget ya. Ngerasain gak sih baru lulus Iya. SMA, nungguin teman SNM, sambil belajar SBM. Tapi kan di sela-sela belajar SBM udah nggak ada belajar materi apa-apa lagi kan, selain nyiapin diri Iya buat benar. ke Iya bank benar. kuliah. Nah, itu gabut banget tuh. Terus cari-cari event volunteering. Ada waktu itu aku ikut volunteer buat kegiatan menanam terumbu karang di Kepulauan Seribu waktu itu. Jadi buat jadi volunteernya itu selama 1 minggu nanti kita di Pulau Seribu, kegiatan sosialnya tuh banyak banget di sana. Itu seleksinya panjang, harus bikin esai, bikin motivation letter segala macam lah itu. Terus kepilih jadi salah satu volunteernya di Pulau Seribu 7 hari, mulai dari kegiatan ngedongeng. Jadi aku dipersiapkan gitu ya, nggak langsung ke Pulau Seribu. 1 bulan itu kita ada pelatihan dulu. Di sana mau ada eventnya apa aja selama 7 hari itu. Jadi ada kegiatan ngedongeng, sekolah edukasi buat anak-anak nelayan. Terus abis itu event menanam terumbu karang. Wah, banyak banget lah pokoknya kegiatannya. Sana padat 1 minggu, pulang-pulang tuh hitam. Nah dari situ tuh akhirnya keterusan buat ikut kegiatan volunteering khususnya yang kayak bidang sosial, bakso kayak gitu. Masuk kuliah makin dapat wadahnya lah, karena ada lembaganya kan, banyak banget loh. Itu sih awalnya. Berat banget ya awal-awalnya ya. Berarti motivasi Kak Dara ikut program itu karena gabut aja gitu awalnya. Nyari kegiatan, iya, ngisi waktu luang. Nyari kegiatan. Kalau Bang Akbar itu memang motivasinya tadi kan ya, karena ngelihat pengalaman mahasiswa baru ya, terus merasa peduli gitu dengan mahasiswa baru. Terus kenapa sih pengen meneruskan di bidang itu gitu, di bidang istilahnya ya, volunteering kayak gitu-gitu. Kenapa tuh Bang? Tadi ketika Dara cerita tuh jadi ingat juga sih flashback sebelum ke kampus tuh. Jadi emang Akbar kan gap year lulus 2014, terus coba kerja dan waktu itu juga numpang di rumah teman, di kosan temen di Bandung. Nah waktu itu ketika habis selesai SBM, selesai SIMAK, itu Akbar coba daftar relawan panitia Ramadan di Salman ITB. Sebenarnya itu sih mungkin titik balik Akbar ikut volunteer itu, baru di kampus mulai digeluti. Kenapa sih maksudnya tuh masih melanjutkan mengikuti itu, karena kecanduan sih Kak. Karena kan sama Abah ini interaksinya cuman sebatas sama mahasiswa, maksudnya yang seumuran atau enggak ya beda berapa tahun lah gitu. Nah akhirnya coba ikutan namanya FKM UI Peduli Desa angkatan 13. Ya awalnya cuman penasaran daftar karena memang FKM mungkin ya anak FKM doang gitu, karena nggak ada anak FIB-nya. Yaudah nyobain daftar nekat, ternyata ya makin lama makin kecanduan. Yang awalnya cuma seminggu, terus nyobain lagi selanjutnya di libur semester selanjutnya 2 minggu, nyobain lagi 3 minggu, sampai sekarang mencoba setahun. Gitu sih. Oke. Jadi Bang Akbar bilang kan ada rasa ketagihan lah istilahnya, kecanduan itu. Pasti ada triggernya dong. Kenapa nih? Wah, asiknya karena kenapa Bang, kira-kira Bang? Bang Akbar merasakan apa gitu? Asiknya sih karena memang Akbar orang yang berasal dari desa, dan ketika biasanya kan pengabdian masyarakat itu tuh terjunnya ke desa-desa gitu, desa-desa pelosok yang memang nggak ada jaringan, nggak ada maksudnya fasilitas yang kayak kota-kota besar gitu. Jadi pas ketika melakukan hal yang sebenarnya biasa aja bagi kita, tapi pas ketika ke desa ketemu warga, interaksi itu, pas ketika pamitan sih yang kadang bikin speechless tuh. Orang-orang terima kasih, bahkan nganggap jadi keluarga, jadi saudara. Itu tuh kayak ya Allah, perasaan gue biasa-biasa aja melakukan hal yang ya udah itu memang udah kewajiban gitu, kayak kita ngajarin anak-anak mereka, kita maksudnya ngasih tahu ilmu yang kita ketahui itu biasa aja. Tapi ya ketika mereka terima kasih, nganggap kita saudara, kayak kok jadi makin pengen gitu, maksudnya ke desa-desa lain, kayak pengen kayak keliling Indonesia, tapi maksudnya dengan ada bekal yang untuk diberikan ke mereka gitu, bekal ilmu pengetahuan gitu. Oke. Kalau Kak Dara itu gimana Kak? Maksudnya bisa berawal dari istilahnya tadi mengisi kegiatan tadi, terus jadi terus-terusan gitu. Kenapa tuh kayak gitu?
Sama sebenarnya kayak Akbar nagih. Ketagihan, sumpah ketagihan, Waduh, nagih waduh. banget. Karena kalau aku emang biasanya dari awal terjunnya di dunia anak ya. Jadi pertama kali ikut kegiatan sosial itu memang ke kegiatan buat anak. Nah, biasanya aku juga suka sama anak kecil. Terus ikut kegiatan itu nikotin banget lah pokoknya. Kayak kita tuh Nikot. interaksi sama iya seriusan Aduh, nikotin nyebutin bikin nikotin. ketagihan. Emang sih kalau mau secara logika realistisnya gitu ya tanpa pakai hati ya kita bantu orang, kita cuman bawa pulang ke rumah tuh capek, volunteering yang nggak berbayar gitu ya kan ada juga soalnya volunteering yang berbayar tuh. Ini volunteering nggak berbayar, Oh tapi iya. yang dibawa cuman capek, udah gitu bahkan juga ada beberapa kegiatan volunteer tuh yang kita mesti nyusun dari awal, ngekonsep dari awal. Jadi capeknya bukan fisik doang, tapi pikiran juga kan. Capek pikiran, capek keluar duit juga gitu. Jadi yang dibawa pulang ke rumah apa sih? Kalau baju kotor sama kulit kusam kayak gitu kan. Cuman kan itu entah itu kegiatan cuman berapa jam atau bahkan kegiatan bisa berhari-hari atau kayak Akbar gitu ya 1 tahun. Aku belum pernah sih yang 1 tahun. Paling itu sekitar 2 mingguan. Itu kita interaksi sama orang lain yang nggak kita kenal. Nih bayangin ya teman-teman, interaksi sama orang yang nggak kita kenal. Tapi kita mau do something buat mereka. Entah itu kita ngajar, Betul. sesuatu, bikin tempat sampah lah di lingkungan mereka. Iya. Capek kan? Bersosialisasi. Yes. Tapi Betul. kita ngerasain feedback yang emang bukan uang gitu. Kita ngerasain feedback nerima sesuatu sama mereka, sambutan yang meriah, dianterin pulang juga, bahkan Akbar juga berkali-kali ya, punya pengalaman speechless begitu pas pengen ninggalin tempat kegiatan ya aku juga ya, pengalaman yang sama juga gitu. Nah saat momen-momen kayak gitu tuh yang sulit buat dijelasin kata-kata tapi kena banget di hati gitu. Betul. Itu yang menurut aku bikin ketagihan. Jadi ya nggak realistis emang kalau kita mikirin cuma pakai logika itu sih. Iya. Ngomongin apalagi era kapitalisme kayak soal... gini itu nggak bisa dijelaskan dengan itu. Iya jadi harus cobain. Harus cobain dulu ya biar tahu. Tapi soal ngomongin ini ya, ngomongin soal apa tadi tuh Kak Dara udah cerita banyak lah istilahnya tentang apa sih yang sebenarnya yang didapat gitu dari kegiatan pengabdian masyarakat. Sulit dijelasin memang. Tapi kalau dari Bang Akbar sendiri, ada nggak penjelasan kira-kira yang membuat Bang Akbar tuh terus, aduh gue mesti kembali lagi gitu? Apa ya, biar ngejelasin lebih simpelnya. Akbar pun juga kenapa sering ikutan pengabdian masyarakat pun juga pasti ada trigger dari kakak tingkat atau orang-orang yang menurut Akbar keren di bidang pengabdian masyarakat, dan Akbar pun juga perlu mencoba untuk ikutan kegiatan itu gitu. Akbar mikir usia kita masih muda. Nah dengan usia muda ini tuh kayak Akbar tuh pengen gitu ketika udah tua itu pengen bercerita gitu ke anak-anak atau ke cucu gitu, bahwa maksudnya ketika muda tuh pernah ke daerah ini loh, pernah punya kenangan ini loh. Apalagi kan tagline Indonesia Mengajar pun juga setahun mengajar seumur hidup menginspirasi gitu. Jadi ya maksudnya menginspirasinya mungkin nggak hanya kita sendiri tapi juga mungkin warga yang pernah kita interaksi gitu. Walaupun juga Akbar pribadi nggak terlalu berharap gitu kenangan apa yang ditinggalin, tapi setidaknya pembelajaran ke diri sendiri gitu, bahwa usia sekian pernah di daerah ini, usia sekian pernah melakukan hal ini walaupun sederhana tapi ya bisa untuk diceritakan berulang gitu ke orang-orang yang memang penasaran gitu dengan kisah hidup kita. Itu sih. Oke. Kalau ngomongin soal itu juga, tadi kan kita sempat, tadi Kak Dara udah cerita kayak apa sih yang kita bawa gitu ya, baju kotor, capek gitu. Pasti kan itu apa ya istilahnya, ada tantangan juga dong, ada tantangan, ada dilema lah gitu. Kira-kira apa sih dialamin Kak Dara dan Bang Akbar, cobaan, dilemanya, tantangan ketika aktif di dunia Pengmas? Untuk Kak Dara dulu. Tantangannya ya di dunia Pengmas. Iya. Ini kompleks banget sih. Pertama bisa dari internal kita pribadi, bisa dari eksternal kita. Kalau dari internal pribadi, Pengmasnya misalnya dihadapkan sama kegiatan sosial. Kegiatan sosial kalau ngelakuin sendirian sebenarnya bisa ya. Bisa-bisa aja kita ngelakuin sendiri. Tapi pas kita lagi ngegarap proyek sosial bareng-bareng sama orang lain gitu. Kesulitannya dari pribadi itu adalah menyiapkan mental
saat ngadepin teman-teman atau lingkungan yang nggak sesuai sama ekspektasi. Misal, misal aku waktu itu pernah ada pengalaman ditunjuk jadi koordinator acara gitu, kegiatan sosmas. Nah, butuh banyak teman-teman yang ngebantu bagian aku gitu. Otomatis butuh teman yang lain kan. Tapi ternyata banyak motivasi lain saat mereka itu ikutan juga gitu, nggak satu visi, nggak satu misi gitu. Nah itu yang sulit dikendaliin. Kalau ini ada faktor eksternal ya, itu yang sulit ngendaliin. Ekspektasi aku sebenarnya dari internal aku pengennya gimana, tapi ternyata yang mereka tangkap itu berbeda gitu, dan akhirnya ya proses nyatuin visinya itu sih yang jadi kendala besar gitu. Terus juga banyak banget hambatan itu aku temuin lebih ke teknis sih, lebih ke masalah teknis, persiapan teknisnya. Karena kalau kita ngelakuin kegiatan Pengmas, kita itu mau niat awal itu kita ngelakuin Pengmas, kita mau ngebantu orang. Tapi seringkali aku ikut kegiatan sosial itu, kita sebagai panitia niatnya mau membantu orang, tapi seolah-olah kita tuh malah mau ngatur orang, ngikutin acara kita, ngikutin kegiatan kita. Nah, momen-momen kayak gitu tuh, aku nggak tahu nih, teman-teman nangkap apa enggak ya? Itu apa ya? Jadi semacam kita niatan mau Pengmas, kita niatan mau ngebantu orang, tapi kita ngatur-ngatur orang itu gitu, sesuai sama yang kita pengen. Padahal seharusnya kita yang menyesuaikan. Oh, kondisi di sana tuh seperti ini, mereka butuhnya ini. Tapi malah kita yang ngatur dari awal gitu. Oh, kita mau bikin ini gitu. Nah, itu sih sering banget ada hambatan-hambatan kayak gitu, dan ya itu manusiawi sih, karena kita kan juga ngeplan, kita bikin planning, kita bikin rencana gitu ya. Tapi pada akhirnya suka ada kekhawatiran, oh tepat sasaran nggak ya, kayak gitu. Itu tuh lebih ke kendala internal sih kalau selama ngejalanin kegiatan Pengmas. Kalau dari keluarga ada nggak sih? Kalau dari keluarga, alhamdulillahnya sih nggak ada, nggak benar-benar jadi penghambat utama ya. Paling cuman mau kemana, berapa lama. Kalau emang yang nginep ya, mau ada kegiatan pengabdian yang nggak cuman 1 hari gitu. Tapi overall benar-benar yang selalu ngedukung dari aku awal pertama terjun di kegiatan Pengmas sampai sekarang juga di lembaga kemanusiaan ini juga kan benar-benar Pengmas banget ya, berlanjut banget gitu kegiatannya. Itu nggak ada tantangan berarti kalau dari keluarga. Jadi alhamdulillah sih support banget. Yang penting komunikasi, di sana mau ngapain, ini mau ngapain, rencananya ngapain, pulang kapan gitu. Itu kalau dari keluarga. Kalau Bang Akbar apa Bang, pengalaman apa yang kira-kira ada halangan di sini, ada cobaan di sini, terus ada suatu dilema gitu ketika mau aktif di pengabdian masyarakat di suatu program gitu, ada nggak Bang? Kalau Dara kan maksudnya menginisiator atau menciptakan atau membuat sebuah gerakan. Kalau Akbar pribadi kan lebih condong mengikuti gerakan yang ada, pengen mempelajari gitu, kayak misalkan kayak sekarang Indonesia Mengajar, atau sebelum-sebelumnya kan maksudnya mengikuti sebagai anggota gitu. Kalau Dara kan maksudnya inisiator. Paling tantangannya adalah mengikuti nilai-nilai yang digagas oleh pendiri atau penggerak dari kegiatan tersebut gitu. Bagaimana nilai itu bisa kita jalani, terus kita bisa sampaikan ke masyarakat. Walaupun kadang Akbar pun juga sering belajar bahwa sebenarnya kita tuh nggak memberi, kayak tadi Dara kan maksudnya banyak orang-orang yang misalkan di dalam grup itu pengen jadi kita ngatur-ngatur orang lain dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari bahasanya Akbar pribadi sih sebenarnya kayak kita tuh pengen gitu ke masyarakat itu kita yang memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan, tapi faktanya selama di Pengmas itu justru Akbar yang banyak belajar, apalagi belajar kehidupan, bahwa kayak misalkan keberagaman atau enggak misalkan ya kayak isu-isu sekarang toleransi itu kayak ya selama pengabdian itu banyak belajar lah kayak gitu. Dan dilemanya atau tantangan bagi Akbar pribadi adalah Akbar kan ini angkatan terakhir di Kabupaten Nunukan. Kadang sedihnya tuh hal apa yang mungkin bisa Akbar berikan ke mereka sehingga
jadi apa ya, jejak atau bukti bahwa Akbar pernah ada di sini, atau enggak ya kenangan baik apa gitu. Itu sih yang kadang dilema, yang terbebani gitu. Tadi sempat juga gitu ya, kita nyinggung soal dilema. Tadi Kak Dara juga sempat nyinggung soal ya, kita bahkan di dunia pengabdian masyarakat tuh ngabisin uang, istilahnya seperti itu ya. Kalau volunteering yang nggak dapat fee misalkan, seperti itu. Yang namanya juga sukarelawan gitu ya. Nah, ngalamin gak sih dari Bang Akbar dan juga Kak Dara itu kayak ada dilema soal keuangan gitu. Aduh, lagi nggak ada duit nih, terus ada apa ya, mesti milih gitu antara kondisi keuangan atau aktif di dunia pengabdian masyarakat. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau dari Bang Akbar? Akbar sering sih, apalagi waktu kegiatan Hangat International Bootcamp di Tuban tahun 2018 itu kan lumayan banget ngeluarin uang transportasi, uang makanan sebagainya, patungan banget. Itu sebenarnya mikir gitu, ikutan atau enggak. Cuman akhirnya ya karena memang Akbar udah kecanduan, maksudnya udah gila terhadap pengabdian, pengen tahu gitu keadaan di situ. Udah nekat, ya udah, maksudnya toh nanti juga ada penggantinya, ada rezekinya, sedangkan pengalaman nggak bisa diulangi gitu. Ya udah, akhirnya Akbar tetap maksa, nekat, akhirnya ya udah ngeluarin uang ya lumayan gitu. Tapi ya kenangan itu ya sampai sekarang ada gitu, yang maksudnya ya relasi dengan teman-teman pun juga masih masih dibangun gitu. Jadi nggak nyesel sih, walaupun sebenarnya mikir aduh semester besok mau apa ya, maksudnya bayar asrama kayak gimana, mau uang jajan kayak gimana, tapi alhamdulillahnya ada aja rezeki gitu. Ya. Kalau dari Kak Dara ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada pernah beberapa kali aku kayak diminta tolong untuk ngisi event kerjasama ya, kayak sama lembaga-lembaga kemahasiswaan, waktu itu lembaga kemahasiswaan dari UI, di dalam UI, fakultas lain, sama bahkan sama univ lain juga diajak buat yuk mau nggak bantuin, kita mau ada event charity nih sama anak yatim, nanti bantu isi kartu, dongeng atau apa gitu, ice breaking, nge-games, atau pokoknya diundang join lah gitu kegiatan sosial bareng. Nah itu biasanya dilemanya waktu itu, dilema masalah keuangan biasanya itu ya, jalan nggak nih, yaudah deh jalan lah gitu. Kayak gitu, itu sering sih ngalamin beberapa kali momen aduh sebenarnya nggak ada uang nih, nggak ada pegangan, udah nipis gitu ya. Kalau gue ikut kegiatan ini butuh ongkos juga. Waktu itu pernah sempat ke daerah Taman Mini, bahkan sampai ke Taman Mini juga. Wah gimana ya, nggak ada duit lagi, udah deh. Tapi tetap waktu itu tetap jalan akhirnya, dan sering lah ngalamin dilema keuangan kayak gitu. Termasuk juga kalau proyek sosial yang kepanitiaan bentuknya gitu ya, itu nyari uang sendiri macam, itu ada sih dilema masalah keuangan, itu udah jadi hal biasa lah. Tapi tetap Bang Akbar dan Kak Dara ini nggak pernah kapok ya. Nah itu nggak ada kata kapok dalam pengabdian masyarakat. Tidak. Terkait dengan kegiatan yang udah dilakukan Kak Dara dan Bang Akbar nih, pasti ada dong perubahan-perubahan yang dialamin gitu setelah mengikuti kegiatan di dunia pengabdian masyarakat. Ada nggak dari Bang Akbar, ada perubahan apa Bang yang didapat setelah nyemplung gitu di dunia ini? Sebenarnya perubahan itu kan masih proses. Dan Akbar nggak bisa langsung bisa dikatakan 100% langsung berubah kayak Power Ranger, tapi ya maksudnya ya kenapa bisa ketagihan itu karena Akbar pengen terus belajar bagaimana caranya mensyukuri hidup ini gitu, apalagi di zaman sekarang yang teknologi cepat, terus juga kayak melihat orang tuh kok dapat uang cepat banget gitu dengan hal-hal yang memang berbau teknologi, tapi kadang kita tidak bisa mensyukuri gitu apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, dengan pengabdian masyarakat ini gitu, Akbar belajar untuk bersyukur, belajar untuk bahwa hidup sederhana itu ternyata malah kekayaan hidup yang nggak bisa kita langkah untuk kita miliki gitu. Mungkin ada orang lain yang memang diberikan kecukupan rezekinya, tetapi juga Allah mengujinya dengan sakit yang memang di akhirnya tidak bisa merasakan jerih payah
dari rezeki itu. Tapi kalau di sini Akbar dengan kesederhanaan itu bisa tertawa, bisa merasakan kehangatan orang-orang yang memang bukan saudara, atau maksudnya di sini belajar untuk mengenali nama orang, bahasa, budaya, itu yang memberikan pelajaran kehidupan bagi Akbar. Itu sih yang maksudnya perubahan bagi Akbar gitu. Yang mahal gitu, maksudnya kita di kehidupan kampus pun nggak dapet gitu. Rasa syukur, rasa kekeluargaan, toleransi itu yang langka gitu. Kalau dari Kak Dara, apakah perubahan apa yang dialamin? Paling signifikan menurut aku hitungannya 5 tahunan lah. 5 tahunan kerja, bukan kerja, aktif, bergerilya, enggak bergerilya, lebih banget ya bergerilya. Nanti tolong disensor ya ini. Ini justru bagus. Apa namanya, udah sekitar 5 tahun lah nyobain aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Yang paling signifikan berubah dari aku itu pola pikir. Dulu tuh boleh dibilang aku tuh mikir kayak dunia tuh ya soal aku aja. Kenapa sereceh kayak kenapa sih orang tua kayaknya nggak sayang ya sama aku, cuma sayang sama abang-abang aku gitu. Kenapa guru-guru nih kayaknya pilih kasih banget ya kalau ngajarin gitu, ngajarin yang pintar doang, gue enggak gitu. Jadi benar-benar kayak berasa semuanya lebih ke personal diri sendiri. Tapi begitu 5 tahunan deh ya, dan akan insya Allah sih masih akan terus berlangsung juga gitu. Aktif di kegiatan-kegiatan sosial tuh berasa banget pola pikir tuh berubah, dan pasti bakal terus berubah juga ya. Semoga sih ke arah yang lebih baik. Itu tahu gitu, bisa ngelihat posisi orang lain, bisa ngelihat kondisi orang lain yang memang bikin sadar kalau hidup tuh nggak soal diri gue sendiri loh, hidup tuh juga soal orang lain. Pertama poinnya aku setuju sama Akbar, jadi lebih bisa bersyukur walaupun sebetulnya ini juga masih proses belajar ya. Ternyata enggak iya, kita tuh masih banyak loh orang yang nggak seberuntung kita, masih banyak kondisi-kondisi yang harus disyukurin dari kita sekarang gitu ya. Walaupun aku kadang juga ngerasa nih diri kok susah banget ya, nih kok gue gini-gini aja. Tapi ya itu jadi ngerasa dalam tanda kutip menjadi lebih bisa bijaksana lah ya sama diri sendiri. Terus sikap juga berubah, sesepele air aja ya. Aku kalau melihat air, karena pernah waktu itu pengalaman di Bekasi, daerah Bekasi, deket-deket pantai atau teluk atau apa gitu. Aku 1 minggu di sana, aku nggak mandi karena airnya payau, benar-benar kena badan tuh langsung gatel-gatel. Wah, itu aku pulang ke rumah sampai sekarang sih masih suka keingetan ke sana, mereka di sana gimana ya gitu. Jadi lebih aware sama orang lain sih, terus sama lingkungan juga gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kebuka wawasannya kalau ini dunia tuh nggak sesempit yang kita jalanin sekarang loh, masih ada kondisi lain yang jauh dari bayangan kita selama ini gitu. Jadi kadang apa ya, sikap lainnya juga yang berubah tuh, mau protes nih kalau lagi ngeluh, mau protes ke atasan, mau protes ke suatu lembaga, instansi, mau protes ke pemerintah, itu jadi mikir, nggak kayak dulu yang langsung asal ceplos aja, ini gimana sih, ini pemerintah gimana sih, nggak becus banget ini, nggak. Sekarang tuh jadi mulai mikir, oh di posisi mereka juga pusing loh gitu, karena jadi nggak gampang menilai orang lain dengan mudah gitu. Itu sih selalu jadi sok filosofis. Kenapa ya mereka kayak gitu? Oh mungkin ada sebabnya gitu. Itu ya yang berasa dari aku ya, dari dulu sampai sekarang tuh jadi kesana, arahnya kesana. Karena yang awalnya niat ikutan Pengmas itu, ikutan kegiatan yang pertama kali tadi kayak aku yang aku ceritain tadi ya, itu aku mikirnya kan mau cari pengalaman, aku belum pernah nih ke Pulau Seribu, mau jalan-jalan gratis, terus ketemu orang baru segala macam. Tapi nyatanya pas kesana tuh ya itu, kita justru yang banyak belajar dari mereka, dan kita pun banyak ngajarin hal baru ke mereka, karena mereka nggak tahu apa yang kita tahu. Mereka nggak tahu apa kondisi yang kita, mungkin ada yang kita tahu, ada yang nggak tahu gitu kan ya, saling melengkapi. Kita nggak tahu kondisi mereka, kita jadi tahu dari mereka. Terus mereka nggak tahu tentang gimana sih sesepele
cita-cita tuh ya anak-anak, kalau aku ketemu anak-anak di desa, di daerah pedesaan, jangan kan pedesaan, masih daerah Bogor, Pandeglang, Banten gitu, masih daerah-daerah yang dekat banget dari pusat kota kan sebenarnya. Mereka Jakarta. tuh kan nggak tahu kalau cita-cita itu nggak sekadar jadi dokter, ustadz, guru, nggak sekadar jadi itu gitu. Iya. Iya, kita bisa jadi itu. Aku bisa sharing ke mereka, mereka bisa ngasih tahu ke aku gitu hal baru lainnya, dan itu yang ngubah banget diri aku pribadi gitu. Perubahan ini justru adalah hasil dari aktif dunia pengabdian masyarakat, iya nggak sih? Yes. Ya misalkan Iya, kita bener lebih banget. peduli. Setuju. Kalau tadi kita udah ngomong misalnya apa kita dapat gitu, tapi pernah nggak sih dari pengalaman kakak-kakak ini ada pengalaman unik dan lucu gitu ketika turun ke masyarakat gitu, bisa ngelakuin suatu program? Ada nggak kalau dari negara? Ada. Waktu aku pertama kali ikut ini di waktu kuliah ya, aku itu ikut baksos pertama kali di Pandeglang, Banten. Di Pandeglang, Banten. Itu mau perjalanan ke sana, punggung aku naik tronton kendaraan ke sana. Tahu kan tempat duduknya itu besi-besi, belakangnya tempat senderan kita ada sih bantalnya, tapi ada juga yang bagian yang besi-besinya tuh. 3 jam perjalanan ke sana itu pokoknya lama. Sebenarnya perjalanannya 6 jam, tapi 3 jam perjalanan itu jalanannya berbatu. Wah, itu nyampe di lokasi, punggungku itu garis-garis biru. Garis-garis biru. Garis-garis biru karena besi-besinya. Jadi sampai di sana itu 2 harian aku cuman bisa tiduran tuh tengkurap karena birunya belum hilang. Terus begitu udah sembuh biru-birunya 2 hari, aku udah perjalanan pulang dan nyampe rumah biru-biru lagi. itu momen yang nggak bisa aku lupain sih, luar biasa ya. Itu yang benar-benar aku juga pulang. Kamu kalau ditanya sama orang tua, kamu ikut ginian ngapain? Cuman udah capek, bawa baju kotor, badan juga sakit gitu ya. Itu hal berkesan sih waktu pergi ke salah satu lokasi terdampak. Kalau Bang Akbar ada nggak Bang pengalaman lucu gitu atau apa gitu unik-unik? Ini yang perlu teman-teman ketahui sih, bahwa maksudnya tuh masih banyak ke orang-orang Indonesia yang memang masih mempertahankan kearifan lokalnya, yang dia menerima orang asing kayak kita ini tuh ya terbuka, bahkan nganggap saudara. Kayak di Boyolali sama di Garut tuh hampir sama sih case-nya tuh. Jadi ketika kita kunjungan ke warga, ke tetangga, itu mereka punya pakeman atau pantangan, si tamu itu harus makan. Minimal ya dikasih gorengan, minimal dikasih teh, kopi. Itu tuh kayak pantangan bagi mereka yang maksudnya harus dikasih gitu, nggak boleh nggak dikasih gitu. Jadi kayak Akbar tuh tiap dari desa itu tuh tiap dari rumah warga itu pasti dalam kondisi kenyang gitu. Kayak ya memang mungkin ya keberuntungan Akbar, tapi kayak di situ untung gitu. Ya Allah, maksudnya mikir dengan kondisi sederhana itu mereka mau ngasih suguhan makan, bahkan kayak mbah-mbah tuh ayo makan, kan mereka pakai bahasa aja ayo makan gitu. Kayak ya Allah agak tega, tapi ya udahlah makan gitu ya. Kayak ya gitulah gitu, kesederhanaan tuh ya buat bahagia. Bahkan sampai pas ketika pulang kan Akbar waktu di Boyolali itu mau lanjutin lagi ke Tuban, harus ngejar kereta kan ke Semarang dulu. Itu dianterin sama warga naik motor gitu ke terminal bis. Dari lumayan lah jaraknya 3 jam, dianterin motor, nggak mau nerima uang bensin gitu, dianterin kan. Dan dia bilang gitu, doain ya Mas gitu, semoga anak saya bisa ngikutin jejaknya Mas Akbar, bisa kuliah. Langsung dong nangis. Ya Allah gitu. Maksudnya itu hal-hal sederhana gitu makin ketagihan gitu. Unik ya, maksudnya itu tiap daerah punya keunikan, dan kita pun juga ada rasa syukur gitu, bahwa kita tuh masih bermanfaat lah, kita masih berguna loh. Iya. Justru itu ya. Dari mulai perjalanan ke sana sampai kemudian nyampe, itu memang unik-unik gitu ya, apalagi kaget disuruh makan mulu gitu. Itu langsung gemuk dong. Mana yang jarang makan tiba-tiba disuruh makan. Iya, kamu ya gemuk sih. Terus juga tidur nggak bisa tidur tuh yang maksudnya Akbar kan tidur jadi kayak aduh posisi terlentang salah, dibelokin kiri masih kenyang, ke kanan kenyang. Kayak ya Allah gitu. Sekarang soal corona ini kita ngebahas relevansi sama corona Bang. Bang Akbar dan Kadara ini proyeknya terganggu nggak sih karena corona ini gitu? Kalau dari Bang Akbar
Sebenarnya dibilang terganggu ya terganggu. Maksudnya tuh terhenti kegiatan belajar mengajar, kan Akbar di sini pengabdiannya ngambilnya ranah pendidikan, ngajar ke sekolah. Sampai sekarang kan kegiatan belajar mengajar itu nggak hanya di sini, mungkin juga di Jabodetabek pun juga kan terhenti gitu. Liburnya dikasih panjang. Nah, itu jadi tantangan bagi Akbar pribadi sih. Di sini pun juga masih menerapkan physical distancing, social distancing dan sebagainya gitu. Walaupun mungkin ada warga bilang, ya kan kita di sini di desa nggak ada corona, nggak ada yang positif corona, tapi ya kan tetap aja kita tetap dipantau sama tenaga kesehatan gitu, dari puskesmas gitu. Jadi Akbar tuh serba salah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya masih ada murid-murid atau enggak yang sekolah itu ke rumah gitu, pengen diajar belajar dan sebagainya gitu. Jadi walaupun nggak ada agak kesel atau misalkan tidak ada kepuasan batin, nggak kayak sebelumnya bisa ngajar ke sekolah, memberikan pengalaman ke anak-anak langsung di sekolah gitu, tapi setidaknya ya berusaha yang terbaik sih di rumah. Kalau Kak Dara gimana Kak, dampak dari corona ini segimana gitu? Ngefek banget, ada project-project lain sebenarnya di luar kerjaan aku yang aku jalanin juga. Aku ada project rumah baca, sama ada project ngajar untuk anak-anak tuli, ngajar isyarat. Itu jadi kehambat sih sampai sekarang nih belum bisa jalan. Biasanya kalau rumah baca ini kan bikin perpustakaan mini buat anak-anak deket belakang rel. Nah, ini nggak bisa ya karena kan kita harus physical distancing. Jadi edukasi, padahal mereka udah semangat mau ngumpul, main, baca buku gitu. Yang tadinya cuma main-main aja. Nah, ini udah ada wadahnya, tiba-tiba corona tiba. Dan kehambat sih, nggak bisa sama sekali, nggak buka-buka nih sampai sekarang. Aku nggak ke tempat taman bacanya, itu yang proyek pertama. Terus yang proyek kedua ini ada rencana untuk ngembangin metode ajar. Ini lanjutan sama teman-teman di kampus waktu itu, metode ajar buat teman-teman tuli Pengmas. Nah, ini kan ngajarnya harus langsung tatap muka langsung gitu, maksudnya praktiknya langsung memang. Nah, ini jadi kehambat banget, jadi semuanya ketunda nih, dua project ini ketunda. Tapi kalau untuk project yang di kantor, kegiatan-kegiatan sosial di kantor masih jalan, cuman bedanya sekarang berubahnya protokol kesehatan. Jadi kita benar-benar sekarang nggak cuma ke kantor ya, teman-teman juga pasti kegiatan sehari-harinya jadi harus nerapin pola kegiatan yang baru kan, harus pakai masker, jadi rajin cuci tangan, segala macam. Itu perubahan dasarnya sih, dan emang ada efek negatifnya juga buat project-project aku sih. Itu. Oke. Jadi corona ini juga ini ya turut menghambat kegiatan kita. Doain juga semoga wabah ini cepat berlalu gitu ya. Jadi Amin. Bisa diberi apa ya, kemudahan lah buat kegiatan-kegiatan dan proyek-proyeknya buat Kak Dara dan Bang Akbar ini. Amin. Amin. Ada ini nggak sih, ada pesan-pesan nggak dari Kak Dara ataupun Bang Akbar gitu buat teman-teman yang masih ragu-ragu, yang masih ngapain gue ngikut pengabdian masyarakat ya gitu? Ada nggak pesan-pesan gitu yang kira-kira bisa lu harus ikut nih kayaknya nih gitu. Dari Kak Dara ada nggak? Dari aku pesan-pesan pertama, nggak usah khawatir sama masalah umur ya. Aku pernah ngalamin juga di awal-awal mau terjun tuh masalah umur. Gue masih bocah, masih belajar dulu aja, masih SMA waktu itu, masih SMP gitu misalnya. Nggak usah khawatir, bisa dilakuin sama umur berapapun kok. Kita ngelakuin kegiatan pengabdian sosial gitu, bisa dilakukan sama siapa aja tanpa terbatas umurnya. Buat pekerja juga, buat teman-teman kuliah, memang bisa dibilang ini momen-momennya banget buat nyobain banyak kegiatan memang ya. Nah, cobalah cari kesempatan satu kali aja seenggaknya selama 4 tahun di perkuliahan ikut kegiatan sosial. Kalau buat jenjang yang udah pekerja, modal yang harus dipersiapin itu kalau pengen Pengmas emang cuma satu aja tantangannya, waktu. Jadi udah waktu aja tuh modal. Jadi luangin waktu aja. Dan buat siapapun yang merasa hidupnya nggak berguna, kalau kalian merasa hidup kalian lagi nggak berguna nih, kok gue nggak berguna banget ya, kok gue nggak bisa apa-apa banget ya kayaknya, kok gue kagak ada bisa apapun lah gitu, nggak punya skill apa-apa. Nah tuh buat orang-orang kayak lagi ngerasa kayak gitu, lagi mikir kayak gitu, cobain aja Pengmas. Itu bakal berasa banget kalau kita tuh ada gunanya hidup. Udah cobain aja. Gue nggak punya skill apa-apa, begitu nyobain justru malah ngerasa banget kan kalau kita berguna. Tanya Akbar. Ya nggak Bar? Kalau aku sih gitu ya. Jadi bahkan justru upgrade skill ya Kak.
nge-upgrade skill, betul sekali, malah nge-upgrade. Kalau dari Bang Akbar ada nggak Bang pesan-pesan buat yang mereka yang masih ragu-ragu? Hampir sama kayak Dara katakan tadi, maksudnya gunakan waktu kuliahmu selama 4 tahun itu seenggaknya gitu. Ada cerita yang berbeda di antara teman-temanmu, misalkan gue dapat insight atau dapat pembelajaran hidup dari kegiatan ini gitu. Wah, gue harus bersyukur gitu. Jadi ya maka yang kata Dara barusan ya manfaatkan gitu waktu kuliahmu yang 4 tahun ini minimal 1 aja ke kegiatan Pengmas. Nggak usah lama-lama, Akbar pun juga awal-awalnya banyak ya bertahap di seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Sekarang menantang diri setahun, 2 bulan tuh ya kayak ya proses gitu, dan gak bakal nyesel kok pengabdian masyarakat. Iya. Jadi gitu teman-teman, untuk pengabdian masyarakat. Jadi jangan ragu-ragu, dan mungkin nanti bakal ada tantangan juga, tapi apa yang didapatkan kayaknya bakal lebih daripada apa yang kita jalan. Makasih banyak Bang Akbar, Kak Dara udah gabung di podcast Ngobrol Etikal. Zai, terima kasih juga udah diajak sharing-sharing. Ya, terima kasih Zai juga udah bisa memberikan kesempatan untuk menyapa teman-teman juga ya. Semoga dengan pengalaman Akbar yang masih sedikit ini bisa memberikan dampak atau inspirasi bagi teman-teman gitu. Iya. Terima kasih buat para pendengar, dan kalian jangan lupa untuk nyobain tuh sekali dalam hidup untuk ngikutin kegiatan pengabdian masyarakat. Dan juga jangan lupa follow IG kita di Ngobrol Etikal. Dan kalau kalian mau lihat-lihat gitu ya, boleh nih ya di-share sosial medianya ke Dara, Bang Akbar, nggak apa-apa ya. Lihat di postingan kita di Instagram nanti, silakan yang mau follow Bang Akbar dan juga Kak Dara untuk bisa lebih lanjut tanya-tanya mungkin ya soal pengalaman mereka di pengabdian masyarakat. Dan jangan lupa dengerin terus Ngobrol Etikal. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.